Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dimanapun kita berada. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan share analisa di XAUUSD untuk minggu depan. Nah, sekarang kita akan analisa teman-teman menggunakan basic SMC, Smart Money Concept. Nanti sedikit lebih panjang videonya dari analisa yang biasanya, karena kita harus lihat lebih jeli dan lebih detail, teman-teman. Sekarang kita langsung cek di time frame daily. Di sini kita sudah tahu teman-teman bahwa harga sedang turun dan saat ini sedang mengalami retracement ke atas. Nah, tugasnya ketika sudah ada retracement artinya kita cek area bawah ini atau low ini apakah ini sudah valid atau belum. Oke. Sekarang kita cek teman-teman untuk low itu bisa valid dia harus berhasil break area fullback ini. Fullbacknya ada di sini. Nah, di sini kita lihat ini sudah berhasil di close ya, sehingga untuk yang bawah ini sudah low valid. Nah, ketika sudah ada low valid, berarti kita tinggal cari zone entry di atas ya, atau order block. Di sini kita lihat ada order block satu di sini, saat ini harga sedang berada di zone ini ya. Nah, namun kalau kita lihat secara detail, ini area sudah tidak fresh ya. Di sini dia sudah mengambil order, di sini rejection, sehingga harga turun ya. Jadi untuk area ini sudah tidak fresh. Nanti coba kita refine di time frame H4 ya. Nah, untuk itu ketika zone yang sudah tidak fresh teman-teman, ini sangat rentan untuk di break. Oke, maka untuk itu kita cari order block yang masih fresh di atasnya. Nah, di sini ada order block ini menurut saya sangat bagus karena dia masih fresh dan ada area imbalance. Nah, untuk time frame daily inilah teman-teman. Order block saat ini harga sedang berada di order block pertama, tetapi ini sudah tidak begitu kuat ya. Potensi akan di break. Nah, sekarang kita akan masuk ke H4. Oke, jadi pada akhir video nanti kita akan rangkum ya di daily, di H4 dan di H1. Sekarang kita masuk ke H4. Di H4 kita coba cek. Ini tadi merupakan area inducement ya, inducement di time frame daily. Nah, sekarang kita coba cek apa namanya break obstructor atau bosnya di time frame H4 ini. Oke, di sini kita coba cek ya. Bos terakhir itu kita coba lihat. Ini ya, ini bos terakhir. Nah, di sini merupakan bos terakhir dan kita coba cek teman-teman untuk low-nya yang sudah valid ya. Apakah low ini valid? Coba kita cek. Dia harus berhasil close high yang ini. High, sorry. Fullback yang ini ya. Nah, ini. Di sini kan dia tidak sanggup nih. Sehingga untuk low yang ini belum valid. Sekarang kita masuk ke low yang ini. Apakah ini sudah valid? Dia harus mampu break ini ya. Nah, ini merupakan endorsement-nya. Di sini dia sudah berhasil sehingga low ini sudah valid ya. Sekarang kita tinggal cari order block ya di H4 ini. Nah, kita perhatikan ini order block yang di daily tadi ya. Di sini kita lihat juga teman-teman ada juga merupakan order block di area ini. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat yang ini kan sudah tidak fresh nih. Coba kita cek ya di H4-nya. Nah, ini teman-teman. Ini kan sudah diambil oleh area yang baru kita parking ini. Sehingga rentan ya untuk di break. Nah, sekarang coba kita cek apakah order block yang ini sudah di break. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman melalui full body break ya, harus full body break. Kita lihat ini adalah candle pertama kali masuk harga ke area order block tersebut. Inilah batas atasnya ya, shadow candle yang ada di sebelah kiri. Nah, ini tidak mampu closing body sehingga eh, kita lihat sebelah kiri lagi ada candlestick ini juga tidak mampu sehingga ini menjadi acuan kita. Nah, kita lihat yang di bawah ini juga close ke bawah ya sehingga membuat candle bearish ya. Tapi tadinya dia naik sampai di zone ini. Sehingga acuan kita sekarang shadow candle ini ya. Nah, ini juga kita lihat teman-teman, ini juga hanya shadow candle, close tetap di bawah daripada garis ini ya, atau shadow ini. Nah, sehingga kita simpulkan ini yang paling tinggi. Nah, ini tidak mampu juga di close ya. Sehingga potensi harga akan mengalami retracement ya, ke bawah teman-teman. Karena
order block yang ini tidak berhasil di break body. Oke, ini di H4 kita lihat bahwa bosnya mengarah ke bawah, sehingga kita tinggal cari order block di atasnya ya. Ini sudah tidak fresh, kita coba masuk ke atasnya. Nah ini di time frame daily tadi ya, untuk yang ini kita di H4 kan ada trading range ya ini. Karena di bawah ini merupakan area bos ya ini. Ini area bosnya, sehingga trading range-nya ini ya, batas atasnya. Nah, ketika nanti zone ini di-break, maka terbentuk change of character. Nah, tetapi di atas ini ada order block yang bagus. Kenapa ini bagus? Karena masih fresh. Nah, ini teman-teman. Inilah di time frame H4 yang perlu kita pantau ketika kita fokus untuk sell. Order block tinggal satu lagi kita lihat di H4 ini ya. Oke, sekarang teman-teman kita coba masuk kembali ke time frame H1. Kita akan bandingkan nanti dan kita akan simpulkan bagaimana hasil analisa kita. Oke, sama seperti di H4 kita cari bos terakhir ya di H1 ini. Kita pelan-pelan aja teman-teman, ketika teman-teman sedang sibuk atau kurang waktu menonton video ini karena ini terlalu panjang mungkin ya dibandingkan video yang lain, gak apa-apa di skip aja. Ini kita coba cek bos terakhir atau kita coba awali ya dari area ini aja ya. Nah, di sini biar kita saling paham nantinya. Kalau kita cek di sini teman-teman, ini coba kita lihat ya, apakah ini merupakan low yang valid ya. Nah, di sini dia sanggup break fullback ini ya. Ini merupakan fullbacknya, sehingga ini menjadi area yang valid. Oke, area yang valid kita perhatikan ini berhasil di break ke bawah sehingga terbentuk bos di sini. Nah, di sini kita cek untuk bos ini sudah terjadi, berarti ini menjadi high yang valid. Oke, di sini high yang valid. Kalau kita lihat high yang valid ini ternyata sudah berhasil di break ke atas ya. Nah, sehingga terbentuk change of character, teman-teman. Oke, artinya tadinya harga melakukan penurunan, sekarang berpotensi naik ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Untuk ini apakah ini menjadi high yang valid, dia harus mampu close ini ya. Di sini fullback-nya dia tidak mampu, berarti gagal ya. Sekarang pindah ke sini, ini juga gagal karena dia harus break area ini. Sekarang kita cari lagi high yang paling tinggi. Ini lebih rendah dari sini ya, berarti kita langsung ke sini. Ini sudah valid ya, dia sudah berhasil mengambil fullback-nya di sini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah berhasil juga ya. Tapi biar lebih jelas, di sini juga sudah berhasil mengambil fullback sehingga atas ini menjadi high yang valid. Oke, sekarang kita tarik ke sebelah kiri, kita coba cek ya, apakah ini berhasil break. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita cek ke sebelah kiri, ternyata ini berhasil di break. Ini full body teman-teman, jadi terbentuklah di sini bos ya. Inilah terakhir bosnya di H1. Nah, sehingga kita lihat bos ini mengarah di atas teman-teman atau kenaikan, berarti kita boleh cari ataupun tentukan dulu high ini apakah sudah valid atau tidak, karena kita siap-siap untuk entry buy di area order block yang ada di bawah. Nanti kita cek. Sekarang kita cek teman-teman. Ini area tertinggi ya. Area tertinggi aja langsung kita cek biar kita cepat ya. Nah, ini. Ini ya, ternyata di sini area tertinggi kita cek dia harus mampu close ini ya di sini ya, karena ini merupakan eh, apa namanya? Inside bar ini ya. Satu candlestick. Nah, di sini. Ternyata shadow candle inilah pullback-nya. Kita lihat ini sudah mengambil, walaupun shadow ini sudah berhasil fullback ataupun mengambil inducement-nya teman-teman, sehingga atas ini merupakan area yang valid. Nah, sekarang kita tinggal mencari order block di bawah ya untuk mengambil buy. Oke, di sini kita perhatikan ada satu order block, ini merupakan area yang bagus menurut saya karena dia masih fresh dan ada area imbalance ya. Oke, sekarang kita cek lagi di bawah.
Apakah ini? Coba kita lihat. Oke, ini kita lihat teman-teman di bawahnya lagi. Di bawah, oh nggak ada lagi ya. Ini ya terakhir ya. Ini terakhir kita coba cek. Tapi ini sudah tidak bagus ya, karena apa? Karena di sini dia sudah mengambil order ya, sehingga ini tidak area yang masih valid. Tapi kita boleh refine ini ke M30 teman-teman. Jadi nanti ada order block yang masih freshnya di M30. Nah ini. Nah, jadi di M30 ini juga merupakan order block yang bagus ya, karena masih ada area imbalance di atasnya dan masih fresh. Oke, sekarang kita tinggal menyimpulkan. Oke, kita ke daily, kita cek di sini. Nah, di daily ini kita akan simpulkan teman-teman. Kita analisa tadi pada daily itu sudah masuk ke area order block pertama ya, tetapi order block tersebut eh, sudah kurang bagus ya karena tidak fresh. Jadi untuk arah harga di daily ini masih penurunan ya. Hanya saja kita mencari order block yang bagus ya. Kita tadi sudah tandakan inilah order block yang bagus di daily. Oke, ini penurunan. Harga sudah sedang naik masuk di area order block yang ini ya, ini. Nah, di sini kita ketahui bahwa order block ini sudah kurang bagus ya. Sekarang kita masuk ke H4. Kita lihat tadi bahwa area yang di sini, ini yang kita parking tadi, itu memang belum berhasil di close ya, ini ya, garis yang ini, belum berhasil di close body sehingga potensi ada penurunan ya. Ada penurunan dan berpotensi area yang ini tadi, atau di time frame daily yang kita pertama kali marking, itu berpotensi di break ya, karena sudah tidak fresh. Nah, jadi kalau nanti harga turun ke sini, ini berpotensi akan di break. Nah, ini masih juga penurunan, tetapi sedang mencari order block yang bagus di atas untuk mengambil sell, teman-teman. Kita sudah parking tadi ya, ini ya, ini di H4. Sekarang kita masuk ke H1, teman-teman. Di H1 terbentuk bos, yaitu bosnya mengarah ke atas, sehingga kita ketahui harga sudah berbalik ya. Tadinya sudah ada cok, harga berubah dari penurunan ke kenaikan. Nah, jadi di H1 kita sudah tentukan juga order blocknya di sini, dan di sini sama halnya seperti yang kita lihat di H4. Pada H4 ini tidak mampu di close body sehingga berpotensi turun ke area order block yang ada di H1. Sedangkan di H1 itu biasanya sedang buy. Siap-siap di area entry atau order block yang kita parking tadi. Nah, jadi sudah berhubungan ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman bisa memahami ya. Kita persingkat sekali lagi, pada time frame H4 itu berpotensi akan turun terlebih dahulu sebelum nanti naik masuk ke order block yang masih fresh yang ada di atas itu. Dan sedangkan di H1 teman-teman, arah harga sedang naik. Ada change of character dan sudah terjawab pada bos mengarah ke atas. Sehingga kita juga sudah tentukan order block pada H1. Jadi potensinya akan masuk ke order block yang di H1 lalu akan naik terlebih dahulu sebelum nanti dia mengikuti tren yang di H4 penurunan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih. Salam profit dan tetap semangat.